Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi. Tetangga nanya, mau kemana Pok? Aku mau Isra. Maka Isra Mi'raj ini nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa Bang? Otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat Nabi Musa. Berapa? Gocap. Kaget Nabi Musa, yang bener mah ilokan sampai gocap. Ini kalau bahasa kita, Nabi Musa kepo. Udah berapa Muhammad? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan masih kagak sanggup umat lu. Udah sono balik. Kata Rasulullah, Nabi kita ngomong, Nabi Musa, emang muka gua muka tembok. Lah, malu lah dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin dah 5 gue rawatin, gue bawa pulang. Udah, najong banget dah. Curang. Bu. Subscribe coy, pencet loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para habaib, para guru, para kiai, para asatidah, terkhusus segenap para guru-guru yang hadir. Di antaranya yang sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Asy-Syafi'iyah Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Muhyiddin, guru kami Ustadz Haji Ahmad Rifai, Ustadz Haji Muhammad Nasir, Ustadz Haji Ahmad Ghazali, Ustadz Haji Faisal Bahri, Ustadz Haji Hanafi, dan Bapak Lurah Pondok Pucung, Bapak Haji Beben Bunyamin, dan terkhusus bil khusus yang baru saja menyampaikan banyak ilmu buat kita, Habiban al-Mahbub Ad-Da'i ilallah Al-Habib Syauqi, Habib Nabil bin Syauqi Al-Qadri. Kita doain beliau sehat walafiat, panjang umur. Apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Segenap para guru dan para tokoh masyarakat yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang ditulisinnya. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, para ibu, bapak, hadirin jamaah, panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Masjid Jami Asy-Syafi'iyah, tanda kutip, menceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke langit dan mengeksplorasi bagaimana kita dapat meningkatkan iman dan amal kita sehari-hari berdasarkan perjalanan dari peristiwa tersebut. Enggak ada titiknya.
Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini dapat berkah. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Ya, Po? Apaan? Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi ada anak muda tengah malam yang lancong ke rumah pacarnya, berarti anak muda lagi empok berantem sama laki tengah malam gembol pakaian, kabur dari rumah, berarti empok lagi. Tetangga nanya, mau kemana Pok? Gue mau Isra. Jadi Isra itu secara bahasa jalan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa abang? Empok, karena Isra Mi'raj itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa ngalangin. Bener? Kenapa? Kalau Isra Mi'raj itu maunya Nabi, nggak mungkin, nggak bisa. Ayatnya udah jelas, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Berarti Allah yang jalanin, Nabi yang dijalanin. Maka Isra Mi'raj ini nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa bang? Otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Nggak nyambung kalau ukuran otak, mana buktinya? Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Nih kalau jalan normal, naik onta 3 bulan baru nyampe, Po. Naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VIP. Bener Bu? Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam. Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya Po. Naik langit pertama, kedua, ketujuh, sampai tembus Sidratil Muntaha, ketemu dengan biru aja, jangan merah, mulai gede sama merah. Ini biru tuh. Halo, ayo. Kabel. Najong pikiran lu ke sono aja. Tes 1, halo. Nah, ini enakan ini wireless mah miung, hilang lagi miung. Jadi kagak konsen ceramah. Ceramah begini boro-boro nguntungin, balik modal juga enggak ya. Canda Jambang sehat, Allah jawara tuh lu buat punya serem banget dah. Iya nih Bang Jambang keren nih, rambutnya susah dipotong nih Bang. Iya dia saya doang yang berani motong, yang lain nggak mempandah. Saya motong nggak pakai gunting, pakai telunjuk gitu deh. Baru ya. Lu tahu aja Po. Nah terus nih kalau ukuran otak nggak nyambung abang. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sepertiga malam Rasulullah dijalankan oleh Allah. Terus dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah ke Masjidil Haram. Kapan? Sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak kagak nyambung. Enggak ada, nggak nyambung. Nggak nyambung. Bener Bu? Kenapa? Ukurannya adalah iman. Kenapa? Karena Isra Mi'raj Allah yang mau. Kalau ukuran otak enggak ada, nggak nyambung. Nih kita ngomongin otak nih ya. Nih kita ngomongin otak nih. Ya. Nah nih bocah banyak di depan nih. Pasukan Bodrek sini. Ini banyak nih bocah nih. Ini bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan? Ada emak bapak sebab anak akibat. Ada emak ada bapak jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu abang Po. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada,
tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Benar? Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat po. Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak punya suami, bunting. Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang kagak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan. Hono di luar negeri. Luarnya lagi dah. Kalau ukuran otak kagaknya. Nah, termasuk Isra Mi'raj ukurannya iman. Maka Rasulullah pulang Isra Mi'raj dapat perintah sholat dari Allah langsung, ibu. Awal ceritanya ada yang meriwayatkan 50 waktu. Pulang Rasulullah Isra Mi'raj nih, di jalanan ketemu sama Nabi Musa. Namanya dia sama CS. Kongkok nih dia ketemu. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Kaget Nabi Musa, yang bener mat, ilokan sampai gocap. Ini kalau bahasa kita, Yang bener apa? Bener. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, umat lu kagak bakal sanggup sholat 50 waktu. Umat lu lain sama umat gua mau gede-gede, tinggi-tinggi, kokor-kokor, gemuk, minumnya susu, madu. Umat tuh gue liatin kurus-kurus, kecil-kecil dah. Makanya genjer doang sama kangkung. Enggak bakalan bisa dah sholat 50 waktu. Balik merad. Suruh merad po. Ngerti merad? Mantog. Balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah. Minta diskon. Tuh. Nabi minta kurangin po. Dari 50 tinggal 45. Balik lagi ketemu Nabi Musa. Berapa Muhammad? 45 Nabi Musa. Kebanyakan. Gue sih ngasih ngujuk aja nih. Kita kan CS. Balik lagi Rasulullah dikurangin lagi. Mondar mandir. Udah tinggal 5. Masih ketemu Nabi Musa bang. Nabi Musa kepo. Udah berapa Muhammad? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan masih kagak sanggup umat lu. Udah sono balik. Kata Rasulullah, Nabi kita ngomong, Nabi Musa, emang muka gue muka tembok. Lah malu lah dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin dah 5 gue rawatin, gue bawa pulang. Jangankan yang gocap po, kita yang 5 aja juga. Ya lah bang. Kadang zohor kena, asar terlepas ya kan. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh bablas. Menggodaan subuh rada berat, apalagi bapak-bapak. Wah, udah godaannya banyak banget. Dengar suara dari masjid Asy-Syafi'iyah. As-salatu khairum minan naum. Ujian buat bapak-bapak. Angin kencang. Hujan gede. Gledek gede. Bini kutangnya deble. Diam bocah lu kagak paham. Ujian babal lu. Ya Allah, tantangan berat, godaan berat. Kadang-kadang udah 5:30 lakinya dibangunin. Bangun bang, daripada masjid ke Asy-Syafi'iyah udah ketinggalan. Mendingan di rumah aja bang, abang jadi imam, saya bilang jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem. Tangan udah ngerepe-ngerepe. Nyari tiang buat pegangan empok. Pikiran lu kesono aja. Kan udah 5:30 lakinya. Ayo neng butuh neng cepetan neng. Ayo sholat buruan. Ayo bareng. Sau sufufakum. Lempengin barisannya neng. Bininya ngomong enakan yang mencong bang. Jangan nyaut po. Udah 5:30. Lakinya takbir Allahu Akbar. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Karena berduanya karena senang Indonesia. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber amin. Udah 5:30. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Terus baca Fatihah, lakinya baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bininya ngomong buset. Udah siang Yasin. Untung lakinya inget po waktu ngaji di masjid sama guru. Kalau dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang. Itu hukumnya sah di dalam melaksanakan sholat. Maka dipraktekin nama lakinya. Yasin, Allahu Akbar.
Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Bayang jakongko. Ya Allah, makanya nih Rasulullah dapat perintah sholat bang, pulang Isra Mi'raj, duduk di Masjidil Haram sebelum subuh, bengong Nabi kita pulang Isra Mi'raj, bengong aja, mukanya rada galau, bete, gabut, boring. Lagi bengong begitu, kenapa Rasulullah bengong? Mikirin, apa yang dipikirin? Kalau gue ceritain sama umat, sama sahabat, takut nggak percaya. Bagaimana ini cara nyeritainnya? Datang rombongannya, Nabi lagi galau, rombongan Abu Jahal nyampe. Abu Jahal, Abu Lahab, sama abu-abu yang lain. Datang tuh po. Ditanya Rasulullah, Muhammad dari mana kau? Bis Isra Mi'raj. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, ke tujuh, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Sekarang udah duduk lagi di sini. Iya. Kapan berangkatnya? Tadi sepertiga malam. Waduh, Muhammad, lu udah PA. Muhammad, lu udah stres. Nggak mungkin, nggak masuk akal, impossible. Impossible. Bullshit. Nggak mungkin kau berangkat Isra Mi'raj ketemu Tuhanmu. Sekarang kau berdiri. Rasulullah disuruh berdiri. Angkat kakimu sebelah. Diangkat sama Rasulullah. Bisa berdiri? Lah bisa dong. Angkat lagi sebelah. Udah jatuh saya. Apa kata rombongan Abu Jahal? Muhammad begitu aja ente jatuh. Apalagi sampai ke langit ketujuh. Bohong. Pergilah nih yang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab. Ngadu, dia provokasi sahabat Rasulullah. Siapa? Dia datang ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, temen lo sama Muhammad. Udah PA. Emang apa? Kata dia habis ketemu Allah Isra Mi'raj, naik langit pertama ketujuh ketemu Allah. Kata siapa? No, teman lu Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin. Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher lu. Tegas bang. Masya Allah. Makanya Sayyidina Abu Bakar dapat julukan. Apa julukannya? As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Makanya As-Siddiq itu lakob, julukan. Kadang-kadang Bilal terawih masih banyak yang salah po di kampung. Kalau terawih, Al-Khalifatu Awwalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, bin Siddiq. Siddiq tukang ojek. Ya Allah, As-Siddiq itu lakob yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Di sini diuji keimanan. Selesai Isra Mi'raj, yang beriman makin mantap, yang setengah-setengah kagak jadi beriman, yang kafir mikinan kafir. Tuh makanya rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain gak cayaan dia. Gak cayaan. Gak cayaan orang. Inilah makna Isra, artinya berjalan. Jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik. Naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat. Apalagi kita bentar lagi mau puasa. Dari sekarang udah siapin diri kita po, bersihin. Tadi Habib Nabil udah ngomong bahwa kita saling memaafkan, bersihin hati kita. Laki minta maaf sama bini, bini minta maaf sama laki, teman, semuanya kita bermusafahah, bersalam-salaman. Bukan tangan doang yang salaman, hati kita saling bersalaman. Sya'ban litathiril qalbi, waktunya bulan Sya'ban mensucikan hati kita. Bu, inilah momen silaturahim kita supaya apa? Kita minta maaf, bersihkan diri kita karena kita mau masuk bulan yang suci. Suciin hati kita. Kita bersilaturahim sama yang hidup dan sama yang udah kagak ada. Makanya rame itu pemakaman, TPU pada ziarah kita. Datang kita nyekar. Artinya apa? Rasulullah yang memerintahkan. Ketika Rasulullah masuk bulan Sya'ban, Rasulullah datang ibu kemana? Ziarah ke pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat kedua tangan beliau. Apa doa Rasulullah di situ? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur mereka menjadi taman-taman surgamu. Alhamdulillah. Tuh makanya kita disebut bulan Sya'ban bulan Roah. Bulan Roah artinya bulan arwah. Ngirimin doa buat yang udah kagak datang ziarah. Besok yang udah pada kagak punya baba, datang mau punya emak ke kuburan.
Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu penghuni kubur semua yang ada di TPU jawab po, yang ada di Kober. Waalaikumsalam. Cuman kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger kagak jadi kita ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Engkau nggak nyaut. Waalaikumsalam ji. Lu nyampe. Wa ilaha illallah. Itu surat Yasin kita lempar po. Udah sendal putus, udah sendal jepit, udah tasbih ampar-amparan kita lempar udah. Kenapa? Ada penampakan. Nih bersihin hati kita supaya memasuk bulan Ramadan, bulan yang suci. Kenapa? Karena litathiril badan, suciin badan kita sudah kemarin di bulan Rajab. Bulan Rajab dalam rangka litathiril badan, bulan Sya'ban litathiril qalbi, suciin hati. Masuk Ramadan litathiril ruh, mensucikan ruh kita. Tuh, jasad kita bersih, badan kita bersih, hati bersih, masuk Ramadan jiwa jadi bersih. Maka orang yang begitu dapat titel Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Maka siapin dari sekarang. Yang masih punya utang puasa, bayar po. Ayo, lupa lagi. Bayar utang puasa tahun kemarin. Nggak mungkin kagak jebol, empo jebol mulu. Bener bu, bapak-bapak aja yang kagak main jebol mulu. Apalagi empo yang main bocor mulu. Bener bu, latihan biar puasa nggak kaget. Mau puasa, kalau puasa pertama, puasa kedua, po, ada ceritanya nih. Orang nggak biasa puasa, bininya galak banget. Orang kampung saya bininya galak banget po, bininya galak banget po. Puasa pertama, bang sahur ntar nih malam ya, awas tuh agak sahur. Dia takut banget po dia sama bininya. Iya ntar lu jangan kayak kalah sama bocah lu agak puasa. Iya neng gua ntar puasa ngikut sahur, gua banyak buat makan. Semuanya po lau aja beli aja makan belum kenyang buat sampai melekeran. Sampai sembahyang subuh kagak dibangun. Ayo sembahyang subuh dulu jangan tidur. Iya apa? Pokoknya bini galak dah pokoknya. Oh elah akhir aja habis sembahyang subuh ketiduran di masjid. Mendus-mendusin jam 8. Nyender depan masjid po. Bu elah aja rasain perutnya kayak diulek. Ulu hatinya juluk udah. Yang biasa ngopi kagak ngopi, biasa ngerokok kagak ngerokok, bengong aja. Dia pulang po ngerengket aja. Jalan ngomong sama bininya, neng, ngapa bang lo? Pagi-pagi puasa lu kayak bocah, melemes banget neng. Mandi sono biar seger. Lu kagak mandi awas mandi. Gue ketakutan bini galak. Lu mandi ke masjid. Syukur lagi dapat sejam 2 jam po. Bu elah hello jerebahan lagi di musola. Mukanya udah pucet. Udah kayak kertas putih banget. Biji matanya po udah hitam hilang. Bu elah hello pulang lagi nih. Bininya lagi nampin beras di rumah. Bininya lagi nampin beras. Assalamualaikum. Ya lu. Lah, ngapa lagi kilo, ha? Ngapa lu, ha? Kayak bocah lu puasa. Mas begitu. Balik sana mandi biar seger. Dia mandi lagi, po. Pas banget johor seger dah tuh. Gua mandi. Gua 2 kali mandi udah. Gua ngikut sembahyang johor di belakangnya di makmum, po. Ya ikutin rakaat pertama masih enak. Rakaat kedua masih enak. Pas rakaat ketiga jadi berasa udah goyang. Pas rakaat terakhir salam kanan salam kiri joprak gubrak rebah aja. Temennya yang lain ngomong biarin kita tinggal. Orang baru belajar puasa, jangan dibangunin. Pulang daripada yang lain. Mendusin jam 3 sore. Dia nyender aja po. Bu ilaha illallah, palanya kayak dikemplangin. Mata udah putih doang. Pulang dan ngerengket nih, bininya lagi nyangin sayuran. Assalamualaikum lo. Ngapa lagi lo Ki, ha? Ngapa lo, ha? Tanggung. Gua udah nggak kuat ini. Tanggung mau maghrib.
No, biar segar lu mandi lagi mesin. Mandi lagi. 2 kali mandi kok. Lo seger dah tuh sampai asar dah tuh, orang mandi seger lagi udah lentang aja lentang po. Allah. Pas 6 dia pulang. Cuman dia kagak ngomong sama bininya. Dia rebahan depan pintu. Balai panjang ya rebahan. Biasa kan kalau hari pertama puasa kan munggah ya. Oh, udah nyampe tuh pada datang mantunya, ada yang datang dari Pinang. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Lah, bawain timun suri belewah kok dia bawa biskuit kong gucu kongguan. Ngomong memaknya, "Nyak, babang apa sono lagi rebahan aja, lagi sakit ya?" Orang lagi puasa lu kata sakit. Mau taruh sono. Anak yang kedua mantu nyampe lagi dari Cipondo. Samping situ. Assalamualaikum. Salam. Nanya, "Baba sakit ono ya?" Orang lagi puasa lu. Ilah. Biasa kan kalau udah 5:30 tukang makanan banyak udah pinggir jalan. Dia pelan-pelan jalan jak redong, kayak kain. Ditaruh di sini nih di kempit po ada duitnya. Ada tukang gorengan dia beli. Enak nih ya semangka dibelah-belahin dia beli. Ada es kelapa dia beli lagi udah banyak banget. Ada tukang tape. Dia panggil sama dia, "Tape. Tape." Tukang tape ketakutan. Ngeliat orang pucat banget mukanya. Untung ada bocah, berarti bang orang mau beli ono. Beli. Dia beli tape dia kandut po semua timun suri. Ilaha illallah, pas jam 6 kurang seperempat ya. Ilaha illallah. Dia taruh baskom depannya. Itu yang tadi dibawain sama mantunya belewat timun suri, ya Allah, sirup diindel, dia diaduk jadi satu buat batu esnya 2 pelongkor gede-gede banget taruh situ. Ilaha illallah, nyari remote. Letak-letek, "Ngapain lu bang?" "Belum azan ya." "Buseng dah, kurang tungguin sabar." Ilaha illallah, bini kesel galak kok bininya. Pas baru buat jam 6 kurang 5 menit tak kagak pakai bismillah lagi. Itu baskom jak kokop. Blok sendirian po. Akhirnya kemelekeran jengkangan. Perut udah koplak, air. Mantunya, "Mbak, kita buka bareng, Mbak." "Ayo Mbak, kita buka bareng." Lu nggak kuat po, ampe terawih kagak bangun. Dua Allah, itulah puasa kalau bukan karena Allah, bener. Emang godaan puasa pertama rada berat cing. La ilaha illallah, jam 3 sore udah oleng kita. Bener denger siapa juga kalau nggak biasa udah oleng, udah datang ke dapur ngiat sunleg. Mirip banget sirup marjan. Berengan mata udah. Ada kecoa di pinggiran pintu Jakarta Korma. Ya ilaha illallah. Kalau karet gelang po ditumpuk-tumpuk juga kata mie goreng. Ya ilaha illallah. Kenapa ini kita panggilannya bukan karena iman, karena yang dipanggil puasa adalah iman. Alhamdulillah. Makanya siapin besok kita nih po puasa ya. Iyalah, ramehin majelis masjid musola kita terawih ya Bu. Iya, nih makna daripada Isra Mi'raj, ibadah kita meningkat. Dan apa yang kita ambil dari pelajaran Isra Mi'raj? Ini ada temanya jelas, menceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke langit dan mengeksplorasi. Ngerti nggak mengeksplorasi? Sama, saya juga agak paham. Bagaimana kita kebangan tinggi nih bocah bikin anu nih panitia dan meningkatkan iman tuh meningkatkan iman. Saya yakin yang bikin baleho tukang bangunan nih. Meningkatkan berapa tingkat maunya nih ya? Bu, meningkatkan kualitas iman kita. Solat apa diajarkan dalam fikih? As-solatu logotan ad-doa. Solat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin solat rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta dikasih.
Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya minta. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Minta kagak ngomong ribet, po. Anak kita minta beliin motor, nggak ngomong lagi, depan bapaknya begini doang tangannya. Bapaknya bingung motor apa skuter. Bener po, tuh minta nggak ngomong, ngomong aja Pak beliin motor. Begitu, ucapan dan gerakan namanya. Empok minta beliin cincin sama laki, nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek, bang. Bang. Lakinya ngeliat bininya begitu meremelik. Ntar malam apa neng? Doa. Ngomong aja. Tuh, makanya sholat doa, doa minta. Mintanya pakai ucapan dan gerakan. Maka dalam sholat, dalam ilmu fikih ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarkan kita. Maka Rasulullah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Bagaimana tata cara Rasulullah sholat? Ada caranya. Di mana? Diajarkan di pengajian, di majlis taklim, ilmu fikih. Syarat rukunnya diajarin sama guru. Sedekap yang bagus dalam sholat. Fikih ngajarin. Nih po, ngaji dikit. Wa wad'ul yamin ala shimal. Nih sedekap yang bagus. Dalam ilmu fikih ngajarin begitu. Wa wad'ul yamin ala shimal. Meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Naronya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naronya di atas di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal, nggak boleh lebih-lebih. Perempuan kalau sholat berdiri kakinya rapat. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat begini? Kegencet. Bener po, ya pemaka kecayaan. Kok gak ngerasain sih? Sian lato-latonya kegencet. Lah ada berasa gial. Nih perempuan sholat nggak boleh kakinya beganggang lebar. Kenapa? Ada angin dari bawah, masuk ke mukena seriwing. Masuk ke perapatan adem jadinya. Diajarin, makanya disuruhnya ngaji begitu. Ini kadang-kadang aneh, orang gak ngaji, ilmunya kagak, ngajinya mendengar doang, kagak tahu, kagak paham, dasarnya gak tahu, taunya nyalain orang doang, bener. Banyak orang begitu bang, orang ibadah kagak pakai ilmu, ngikutin ulama kita. Masuk masjid, masuk musola, sholat, ada yang takbir, ngeluarin tenaga dalam. Ada sila sembahyang begitu. Allahu Akbar, ada. Ngeluarin tenaga dalam itu. Bang Jampang Jawara nggak begitu amat. Ada yang takbirnya keder. Diulang sana, diulang kemari. Sedekap ditaruh di atas dada tinggi kayak orang ampok. Membayang kakinya bekangkang lebar. Kambing bisa lolos dari belakang. Kita sembahyang di samping dia udah mingser-mingser. Kilging kita diinjak aja sama dia. Saya kesel banget. Ngapa diinjak bang? Biar rapet. Biar setan kagak masuk bang. Wah, pinteran setan sama lu. Dari kelingking kagak masuk, dari selangkangan lolos tuh setan. Kan berarti kagak tahu ilmunya tuh orang, bener bang? Yang disuruh rapet dalam sholat jamaah bukannya kaki tapi pundak. Nih biar tahu orang laki, pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita yang kiri, pundak kita yang sebelah kiri di atas pundak teman kita yang sebelah kanannya. Rapet. Maka Rasulullah kalau sholat berjamaah, yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Rasulullah kalau sholat berjamaah bersap-sap rapet, baris-baris itu kayak orang mau perang. Tuh rapet po, nih suruh rapet bang. Bukan kaki. Bukannya ngaji. Ini ramal lapar emang begini nih. Bang Jampang mau susu. Nih minum, bebe ntar gigi reges. Ini enak tuh, cap badak. Cap kaki 3. Banyak yang pada main kaki 3 kemarin pilpres, cap kaki 3. Hai dari kesono-sono. Bu, nih makanya kita kepengen tahu ilmunya, ngaji biar tahu.
Makanya di ibadah sholat diajarkan rukun syaratnya menurut standar fikih sah, ya sah, insya Allah sah, diterima ibadah kita. Maka disuruhnya ngaji, bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kagak paham nanya sama yang tahu. Siapa yang tahu? Guru kita dong, ustadz, ustadzah, kiai, nanya, insya Allah aman. Alhamdulillah. Ibadah kalau udah ilmunya mah gampang aja po. Ada orang ibadah nggak pakai ilmu. Ustaz sholat kalau pakai pakai irama masing-masing boleh nggak? Ada yang nanya begitu sama saya. Nah jadi joget lo kalau pakai irama masing-masing. Nggak jadi sembahyang ya nggak? Orang Sunda pakai irama Sunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmumnya teriak terus mam, terus mam, terus. Nah, yang baca surahnya manuk dadali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kan stres itu dia. Nih biar tahu ilmunya ibadah ada ilmunya jadi gampang. Alhamdulillah. Makanya kita disuruh ngaji ilmu enak po, dapat ilmu. Nih kita kumpul begini nih, penutupan pengajian udah di mana-mana. Bener kan? Iya, apalagi kalau udah masuk Ramadan begini. Ingat kita sama siapa? Ingat sama orang yang udah kagak. Berasa tuh tahun kemarin ya Allah masih nisfu bareng sama gua, sekarang udah nggak nisfu bareng, bener bu? Kebayang disuruh situ, kita disuruh silaturahim dengan yang hidup, dengan yang sudah meninggal dunia begitu. Kita kirimkan doa mereka. Berasa sekarang, kenapa? Karena ya Allah, kemarin nisfu masih bareng sama gua, sekarang udah nggak bareng, bener po? Apalagi kalau penutupan pengajian di mana-mana kita udah pada minta maaf-maafan, diiringin dah marhaban ya syahr Ramadan ya po, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Sedih kebayang kita sama emak, sama babak. Paling yang udah kagak punya babak, emaknya lah. Ya Allah, babak, emak, yang nangis kita sedih. Inilah kita diajarkan supaya silaturahim. Makanya ngaji itu ngajarin silaturahim. Nih kumpul begini, kalau nggak ada pengajian kagak kumpul kita begini po. Boro-boro kita ngumpul. Bener, kumpul aja udah, biarin dikatain kayak bulu ketek nggak apa-apa, kumpul aja. Nah bagus lah, bulu ketek itu filosofi. Hiduplah seperti bulu ketek tuh, walaupun terhimpit tetap tumbuh, ya enggak? Tumbuh sih tumbuh, man bau, ya enggak? Bener bu? Nih silaturahim kita malam ini, kita penutupan pengajian, bikin Isra Mi'raj, dapat ilmu, ibadah kita jadi dapat, alhamdulillah jadi bener. Insya Allah kita terapkan di dalam melaksanakan ibadah, karena ilmu semuanya berdasarkan ibadah kita, berdasarkan karena ilmu bikin hidup mudah. Saya ngomong begini yang di ujung sono kedengeran, orang ngomongnya pakai ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Coba kalau nggak ada speaker, lecet gorokan lah. Ini kan ilmu, ngomong pelan banget, yang sono kedengeran. Ilmu bikin mudah. Cek sound, yang di sono kedengeran gak pak? Enggak. Berarti kedengeran. Ada jamaah nyautnya begitu. Kan PA itu dia. Saya nanya bener-bener. Yang di sono kedengeran gak pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang lu nyaut. Ilmu bikin mudah, udah pokoknya tahun 50-60 engkong saya berangkat haji ke Mekah 6 bulan po, naik kapal laut doang 6 bulan pergi haji ke Mekah, orang udah pada lupa dia baru pulang, kan kelamaan. Lah sekarang ada ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam cuma nyampe, alhamdulillah cepet banget. Ilmu bikin hidupmu mudah, makanya ada ilmunya kita nanya. Sekarang orang malas ngaji begitu. Udah nggak pantas Ustaz, udah nggak zaman ngaji pakai kiai, pakai kitab. Udah ada internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa nanya nemu. Makanya ngajinya mau Google doang. Giliran nanya yang akal-akalan dah sama guru. Artinya apa? Agama dikaitin dengan akalnya. Yang nyambung dengan akal aja ikutin. Yang nggak nyambung nggak diikutin sama dia. Makanya nanyanya akal-akalan cing. Pak Ustaz, saya lagi sholat.
Terus kentut. Batal nggak Pak Ustadz? Batal Pak Ul. Lu nanya ngetes gue sih sebenarnya. Bukan begitu Ustadz, kalau udah batal saya mau sholat lagi kira-kira nih ya, wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu lah, udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh. Nanyanya banyak cing. Itu dia Ustadz. Gak masuk akal sama saya. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu. Saya nggak jawab. Saya balik nanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu sih sebenarnya? Lah muka Pak Ustadz malu ya, makanya muka lu yang dicebokin suwe lu. Tuh makanya pentingnya kita po ngaji begitu. Jangan dijawab. Saya nggak bakal kasih jawaban yang benar sementara Anda pertanyaan Anda salah. Saya kata gitu. Orang nanyanya akal-akalan. Pak Ustadz saya ngirim Fatihah Pak Ustadz buat yang mati itu Fatihah saya sampai nggak Pak Ustadz ya? Ada yang nanya begitu jangan dijawab tuh. Jebakan itu bang. Saya balik nanya, lu kirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustadz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang? Lah kagak Pak Ustadz. Masa saya kirim kagak balik pulang? Ya udah kalau kagak balik pulang berarti nyampe. Ya orang lu kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe kan panjul lu. Kalau nggak percaya lu mati aja dulu. Di atas kuburan ntar gue bacain Fatihah, kalau nggak nyampe lu miss call. Saya kata gitu aja udah. Enak udah. Ya kan ya Pok? Ya Pok, ya Pok. Gitu aja orang pertanyaan akal-akalan, jawabnya akal-akalan. Kita punya HP aja tuh, WA kita, WhatsApp kita, ada paketannya kita bisa video call kalau luar negeri, WA-an ya po, nyambung. Itu handphone bikinan orang, apalagi Fatihah yang produknya Allah, lebih nyampe lagi. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, XL, apalagi Tri, ya jarang nyambung dah. Paceng, paketan goceng ya kan. Teri mah nyambung sayur asem jengkol nyambung tuh teri itu enak sambal terasi. Oh itu teri ya bu. Iya makanya kita kepengen ngaji dapat ilmu ibadah bener. Kalau barang-barang bener kan enak, kita barang-barang jadi orang soleh kan enak bener. Iya silaturahim kumpul begini umur panjang rezeki murah tuh alhamdulillah. Tuh makanya kita belajar ngaji melalui majelis taklim dan guru kita. Apa yang kita ambil pelajaran dari ilmu sholat? Banyak. Sholat ngajarin kita. Pertama, ngajarin kita supaya disiplin. Disiplin apa, Pok? Bang, disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sholat. Pak Ustadz, saya mau sholat Johor jam 8 pagi boleh. PA. Lah belum waktunya, bener Bu? Waktunya zuhur, ya zuhur. Waktunya asar, ya asar. Ini namanya disiplin waktu. Tepat waktu. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Pak Ustadz, saya tambahin 2 rakaatnya biar pahalanya banyak jadi 6 PA-an lagi. Bener bang? Makanya sholat ngajarin disiplin waktu. Karena apa? Karena kita hidup lagi jalanin waktu. Kita hidup dibatasin waktu. Maka waktu kadang-kadang cepet banget. Ayo dah perasaan begitu po. Rasanya baru kemarin Selasa, udah Selasa lagi. Rasanya baru kemarin puasa, tahu-tahu udah puasa lagi. Rasanya bocah baru kemarin tuh jadi anak-anak, sekarang udah gendong anak. Bener po? Cepet buat waktu seminggu aja deh gitu ya, hitung cepet banget. Tahu-tahu udah tahu ya Senin lagi. Tahu-tahu ya Senin lagi, bener Bu? Iya, waktu cepet. Makanya kita dikasih waktu sama Allah, dibatesin sama Allah. Cari momentum yang baik, manfaatin kita buat ibadah. Karena waktu kita terbatas, umur kita tinggal di Tangerang sebentar, nggak lama. Rasulullah tinggal di dunia cuma 63 po. Nabi tinggal di dunia 63 doang umurnya. Jatah kita kalau nyonton Nabi segitu doang 63. Nabi-nabi yang lain pada panjang-panjang umurnya. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Lah Nabi Adam rata-rata umatnya segitu juga umurnya, panjang-panjang juga. Nabi Nuh umurnya rata-rata umatnya segitu juga. Nabi kita paling pendek umurnya 63 tahun. Kalau kita nyonton Nabi segitu doang. Maka Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60 di bawah 70. Makanya malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak udah. Jangan pakai pantang. Membat aja udah. Ya sebulan lagi. Ya syukur-syukur dapat bonus. Bener Bu?
Waktu bang dibatasin kita. Nih mumpung masuk Ramadan manfaatin. Kita lebur 1 bulan ini dosa kesalahan kita kepada Allah. Ngadu minta kepada Allah. Anggap Ramadan ini Ramadan terakhir yang Allah kasih. Kenapa? Nggak ada jaminan tahun depan ketemu Ramadan lagi. Siapa yang mau jamin? Bener bu? Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik di antara Ramadan yang telah kita lewati. Maka ini hari kita fokuskan diri, manfaatkan umur sisa yang Allah kasih. 2023 naik ke 2024. Jumlahnya nambah, tapi bilangannya nambah, jumlahnya nambah, hakikatnya kurang sisa yang Allah kasih. Yang dekat banget sama kita kematian. Napas kita keluar nih. Enggak masuk lagi, habis udah. Segitu doang po. Masya Allah, maka siapin waktu yang baik. Kenapa? Saking manfaat pentingnya waktu, Allah bersumpah pakai nama waktu. Wal asri, demi waktu asar, benar? Demi masa. Wal laili, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Sumpah pakai nama waktu. Kenapa? Karena pentingnya waktu. Jangan kita nganggap lama hidup di dunia. Enggak lama po. Kadang-kadang yang muda pada berangkat. Kadang yang udah tua banget udah jadi kembang bale. Mati kagak, hidup kagak, nangkrak di bale. Pengen banget mati kagak, mati-mati. Anaknya pagi-pagi ngeluarin, gotong, dijemur. Ntar 8:30 dimasukin lagi. Besok begitu lagi. Udah pengen banget mati kagak, mati-mati. Akhirnya dijemur sama anaknya. Anaknya lupa ngangkat. 11:30 baru ingat anak main game aja. Ya lu babak lu angkat tono. Akhirnya babanya kering po. Kejemur. Pengen banget mati kagak jadi mati-mati. Bocah baru kemarin udah mati. Bener? Nike Ardila, cakep, cantik, terkenal. Mati. Sampai sekarang. Alda Risma, Sukmayu, Poppy Mercury kan masih pada perawan. Mati itu dia. Mubazir tuh orang. Mati. Alda Risma masih perawan, mati. Ricky Jo penyiar bola 40 tahun masih muda, mati po. Haji Mas Said kenal kan? Lakinya Angelina Sondang. Ganteng, keren, anggota DPR RI. Mati kan 40 tahun kena jantung. Mati. Bu Ade Namnung artis badan gede gemuk 38, mudahan lagi. Budi Anduk 40 tahun, Budi Anduk po, kena jantung juga mati. Olga 32, mudahan lagi ke 32, lagi naik karirnya, kesian banget mati, masih muda. Jupe Julia Perez 37, mudahan lagi. Tuh, Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL. Mati po 40 tahun, meninggal 18 Februari 2018. Orang saya tulis. Supaya ngapalin masa idahnya BCL waktu itu saya tulis. Keduluan saya. Saya punya teman Ustadz Jepri po, UJ, 40 tahun 3 hari bang, ganteng keren, suaranya enak ya Allah. Baru ulang tahun 3 hari, naik motor Ninja 650 cc. Kencang buat cekebut, naik motor Ninja, nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati po. Ya Allah, pala kejedot pohon palem mati. Pala kejedot pohon palem mati. Maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Lu ngapa Bang Jampang tawa? Pala komang-komang Bang Jampang. Ih, pikiran lu kesono aja Bang Jampang. Pala komang-komang kalau kita ketok-ketok nongol palanya tuh. Ih, pala komang-komang. Udah malam ini. Yang tawanya kencang ingat malam kali dia. Bu, ya Rob, Masya Allah kita kepengen umur jadi panjang. Isi berkah usia kita. Kata Rasul, man tola umruhu wa hasuna amalu. Siapa orang yang terbaik umurnya, yang panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Itulah sebaik-baik manusia. Tapi kata Rasul, wa syarrun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh wa sa'a amaluh. Sejelek-jeleknya manusia yang umurnya panjang, amal jeleknya banyak banget. Makanya kita kepengen manfaatin waktu. Ayo ibu, bapak, kita dibatasin waktu. Jangan sampai kita disindir.
sama lagu qosidahan tuh yang lagi viral di TikTok. Ada tuh, usia makin berkurang, ada kan? Dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Usia makin berkurang. Tundak-nya apa ya? Lah, mpok kagak tahu sih, nggak punya paketan kali ya. Ya Allah, disindiran buat kita itu, ya benar. Banyak waktu yang kita sia-sia, banyak waktu yang sia-sia yang kita kerjain, makanya kita manfaatin waktu. Ramadan momentum sebulan kok, bulan latihan, dilatih sabar, bener? Dilatih jujur. Puasa kan ngajarin kita sabar. Sabar. Kenapa sabar? Karena belum waktunya. Tempe halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Siang hari jadi haram. Barang yang halal siang hari haram. Apalagi barang yang haram. Tempe emang halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Es buah emang halal. Habis maghrib. Kolak emang halal, halalnya kapan? Abis maghrib. Termasuk bini kita bang, halal abis traweh. Abis maghrib tuh, bener abang. Abis maghrib nafsu amat kok. Abis traweh lamaan dikit waktunya. Kalau abis maghrib mencelam-celam doang. Ya Allah, bener. Latih kita sabar, dilatih jujur, bener. Mana puasa latihannya jujur? Kita siang hari bang mau sholat zuhur lagi puasa nih. Kan kita wudhu mau sholat ya. Lagi wudhu kita ke kumur. Andai kata kita colong dikit aja tuh air. Kita telan aja. Jangankan KPK, jangankan polisi. Temen di samping lagi wudhu. Kagak tahu kalau kita nyolong air. Kenapa kita nggak lakuin? Karena adanya Allah. Bener? Allah yang ngelihat kita. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga adalah Allah. Menghadirkan Allah. Jujur, ada petugas, nggak ada petugas. Kalau jujur, insya Allah dimanapun kita berada, Allah bakalan tahu. Bener? Ini makanya jujur, kita manfaatin waktu. Sholat ngajarin waktu tuh. Yang kedua, sholat ngajarin kita supaya tawadu, rendah hati, jangan sombong. Mana buktinya? Lagi sholat, ayo bang. Anggota tubuh kita yang terhormat kepala. Ini pala paling terhormat, cing. Bercanda sama teman kita dikeplak, marah. Lu jangan keplak pala dong kalau bercanda. Pala gue dipitrai nih. Bener kan? Pala kita anggota tubuh terhormat. Orang kalau gak ada kepalanya bukan orang. Bener kan, Pok? Iyalah, kepala kita anggota tubuh paling mulia. Makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Adalah. Kepala kita anggota terhormat nih, anggota tubuh. Lah tapi lagi sujud, lihat ibu. Sholat lagi sujud bang. Sama pala kita rendahnya sama kaki. Bahkan dalam sholat, dalam sujud tinggian pantat sama pala. Bener kan? Kita tahu sendiri pantat isinya apaan. Artinya sholat ngajarin kita ternyata kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apa yang mau disombongin? Lahir ke dunia emang bawa apaan kita? Agak. Lahir ke dunia dibantuin sama orang. Nama yang kita punya nih dikasih sama orang. Bener? Baju dipakai nama orang. Pangkat dikasih sama orang. Jabatan dikasih sama orang. Apa yang mesti disombongin? Nggak ada yang mesti kita sombongin. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Maka disindir sama kau ngaji Roma Irama. Bu, ada dalam liriknya tuh. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa?
Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Wa ilaha illallah po, itu lagu judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Ya ada Sebujur Bangkai, ada Setetes Air Hina, ada Quran dan Koran, ada Citra Cinta. Buka di YouTube, ya nggak punya paketan lagi deh. Jangan-jangan paceng, paketan goceng. Muter aja muter loading. Bu, Masya Allah, jangan sampai kita jadi orang yang sombong. Sholat ngajarin jangan sombong. Hidup yang enak itu kayak tukang parkir. No, tukang parkir di mall, lihat dah. Lu mobil banyak banget sih kagak sombong. Juga tahu bukan mobil dia, mobil orang. Ntar mobil atu demi atu bersih sama sekali kagak disedih. Bener kan, Po? Kenapa tukang parkir cuma merasa dititipin, nggak merasa memiliki? Bener? Dititipin doang, harta titipan, jabatan titipan. Jangan sampai titipan bikin mentang-mentang kaya sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Ada, namanya korun. Makanya kalau ada orang kaya yang sombong itu anak buahnya korun. Mentang-mentang kaya, duit banyak, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Bener, Po? Dikasih jabatan sombong. Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Makanya kalau pejabat sombong itu anak buahnya Fir'aun. Sombong banget. Belum juga kelar ngitung udah selebrasi. Sombong amat. Lah kita baru pulang dari TPS, udah tahu-tahu 568, 56 najong buat. Lah kapan ngitungnya? Najong banget. Biarin gue mah ngaur aja kemana nih ngomong. Lah kita disuruh teriak, jangan teriak, curang kagak boleh, curang kagak boleh. Lu belum apa-apa udah selebrasi, udah syukuran, bener kok. Lah iya, lebih ada pengumuman berarti kan menyalahi KPU dia. Najong banget dah. Curang, curang. Bu, gede banget kita ngeliat TV, saya banting aja TV kemarin. Bener Pak, kemarin gue banting mau TV yang kecil segini tuh. Saya kesel banget itu. Saya kentutin aja itu yang beritain depan TV, buat aja. Untung juga agak marah. Masya Allah, nih jangan sholat ngajarin jangan sombong. Yang ketiga, sholat ngajarin apa? Selesai sholat ibu bapak salam kanan, salam ke kiri. Iya, ini pelajaran apa? Dalam hidup bermasyarakat kudu tengok kanan, tengok tuh, jangan merasa hebat sendiri, pinter sendiri, lo kaya sendiri, ntar mati berangkat sendiri. Kagak lah, bener Po. Orang kaya jangan sombong, ntar kalau mati siapa yang gali kubur lo? Bener Bu? Ada orang kaya yang gali kubur? Kagak ada. Yang gali kubur siapa? Orang miskin. Yang gotong mayat lo? Orang miskin. Yang tahlilin? Gak ada orang kaya pangkatnya jabatan tinggi gali kubur, kagak ada. Bener Po? Nah, disebut kaya karena ada yang miskin. Disebut atasan karena ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba empok pakai baju atasan doang, ayo. Kalau nggak ada bawahannya, terus lepatin bocah. Nih, kita saling perlu. Hidup enak tuh kayak dua tangan, jangan kayak dua kuping. Hidup jangan kayak dua kuping nih. Nih kuping nih. Kuping ini kan kanan kiri nggak ada yang akur dia. Biar deket banget kagak akur. Bener Po, jangan kayak kuping hidup dah. Kuping kanan ngadepnya ke sono. Kuping kiri ngadep ke sono, kagak akur. Kuping kanan budek nih, kiri anteng aja dia mak. Makanya lebaran nggak pernah ketemu nih dia. Jangan kayak kuping hidup. Hiduplah kayak dua kanan gatel, kiri nggak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, datang garukin, dua-duanya gatel main garuk-garukan. Hidup enak begitu kok di masyarakat. Tetangga ada yang sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang meninggal, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Jangan tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Itu dia ngomong-ngomong partainya apaan dia? Lah, keburu mati orang.
Antepin aja ya pok, saling tolong menolong. Tangan kanan cakep-cakep kerjaannya, nggak sombong. Yang kiri sadar diri, emang tugas bagian di belakang. Iyalah bagian kobelisasi, bagian cleaning service. Gue bagian pembersihan gue lakonin pembersihan. Yang kanan kagak sombong. Apa kata kanan kiri? Sabar lu, walaupun yang nerima duit gue nih ya, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang pakai lu. Enak dia mah kompak. Kerjasamanya kompak, kita jalan lenggang tuh. Yang kanan ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Gua ngalah dah ke belakang. Lah cakep jalan kita, cing. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang ngalah. Begini jalan kita nih. Wah, kayak pampir. Jadi statis, jumud, beku, nggak maju-maju. Makanya kita kepengen kebersamaan, kekompakan. Yuk, insya Allah menyambut Ramadan dengan hati yang gembira. Semangat kita untuk ibadah. Alhamdulillah, mumpung masih ada kesempatan oleh Allah kasih, ayo manfaatin takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah udah 12 lewat 10 menit. Ini udah dulu pok, dulu lah. Ini ceramah terpanjang sedunia nih. Lah iyalah, ini ibaratnya udah ganti tanggal ganti hari nih. Lah iyalah udah jam 12 lewat 10. Ini ceramah terpanjang sedunia. Ceramah dari hari Senin sampai hari Selasa ini. Terus pok, sampai jam berapa? Sampai pagi. Tanggung sampai mati aja pok. Kan viral jadinya. Belum pernah kan ustaz ceramah sampai mati? Di sini doang kali ya? Iya nggak apa-apa pok. Udah berapa ustaz yang pok mati di sini ya? Udah capek buat lapar buat pok ini saya. Tadi nyampe nggak ditawar-tawarin makan. Lemes banget pok. Ini ceramah udah malam, yang dengerin masih terus. Pendengar yang begini yang bikin ustaz cepat mati. Kita mudah-mudahan sehat semua po ya. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik udah pasti ke atas. Kelar Isra Mi'raj, lebih maju dan meningkat lagi ibadah kita kepada Allah. Masjid Asy-Syafi'iyah keren, cakep. Dan juga saya dapat informasi bahwa ini masih ada kaitannya dulu keluarga besar guru kami Ki Haji Muhammad Lutfi Zawawi. Jadi saya diinstruksikan suruh kemari. Dan tadi maghrib beliau masih teleponan. Pas ngedrop langsung ibu Ki Lutfi Zawawi langsung ngedrop. Dek lemas, langsung digotong-gotong dibawalah ke rumah sakit Pertamina. Jadi beliau malam ini dirawat. Saya dikirimin videonya, ada tuh langsung dari supirnya beliau. Doain bu, guru saya, orang tua saya, Abi Ki Haji Muhammad Lutfi Zawawi yang sedang dirawat di rumah sakit Pertamina malam ini. Alhamdulillah udah dapet kamar, alhamdulillah udah dirawat. Insya Allah mudah-mudahan kumpulnya kita malam ini kita doain beliau segera diangkat penyakitnya, segera Allah sembuhkan. Al-Fatihah biniyati syifa, syifa'an ajilan khususan Al-Mukarram Abi Ki Haji Muhammad Lutfi Zawawi biniyati sihah wassalamah wal afiyah bisirri. Saya tutup, ibu bapak, saya kemari bawa produk ada madu merek Bang Tile, madu murni. Ini mah buat kesehatan pok. Saya kemari bukan jualan tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi bukan buat saya, bukan. Saya lagi ikhtiar, panitia udah sering ke rumah. Depan rumah tuh ada 3000 meter, saya lagi bebasin buat pesantren. Alhamdulillah Bang Jampang udah bisa di DP-in sama yang punya. Dan alhamdulillah bisa dicicil. Makanya ibu beli madu ono, bapak beli madu ono. Ntar duitnya ke sono buat nyicil lunasin. Insya Allah akhir tahun ini bisa kebayar lunas semuanya. Ya doain dan bantuin. Saya nggak mau nanggokin di mana-mana, enggak. Tapi saya pengen ada timbal balik. Ibu ngerasain madu
biar sehat. Bapak beli madu biar sehat. Artinya ntar duit tak buat ke sono. Ini madu murni dari Sumatera. Ayah Jioma udah langganan 30 liter dia beliau bulan. Mukanya kuat terus gagah beliau. 77 tahun po. Kalau mulai konser, itu manggul-manggul gitar yang ujungnya nggak ada. Itu beratnya 10 kilo itu saya timbang. Kuat itu dia minum madu saya. Gak taunya dia lagi nyari ujung gitarnya. Ujung gitar gue mana nih? Gitu. Masya Allah sehat. Bang Haji Akri udah langganan. Alhamdulillah beli yang ada duit. Punya duit beli. Yang gak punya duit minjem sama temennya. Kalau minjem malu cincin boleh, gelang boleh, nggak apa-apa di sono. Insya Allah ntar dimudahkan jalannya, kasih rezeki yang banyak oleh Allah. Ya po, ya po. Insya Allah bisa eksekusi akhir tahun bisa kita bangun pesantren dan seluruh santri sono gratis ntar sama saya. Nggak ada yang bayaran, semua santri yang bayar emak bapaknya. Jadi santri mah tugasnya belajar doang udah ya. Masa santri bayar juga ya. Enggak dah doain dah. Di sono silakan. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita infakkan kita jariahkan dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Kita doain orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita doain anak-anak kita ibu yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak dijadikan anak-anak kita menjadi anak yang solihin dan solihat. Doain ke depannya para pemimpin-pemimpin kita yang sayang kepada rakyatnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul. Amin. Wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul, taqabbalallah, taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.